Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih terpaut hatinya di rumah Allah, bukan saja di bulan Ramadan, di bulan Syawal juga ya. Tandanya Allah itu memperhatikan kita, tandanya Allah itu mengurus kita. Pengurusan Allah ini, manajemen Allah ini mengasihi Islam, mengasihi salat, mengasihi siam, puasa, mengasihi rukun iman, mengasihi rukun Islam, mengasihi masjid, mengasihi Al-Quran, mengasihi nikmat jasmani, nikmat rohani. Hebatnya Allah ya. Allah itu sebagai Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbul Alamin yang menjadikan alam dan semua isinya. Rabbul Alamin yang mengurus alam, memberi kita hidup, menjadikan kita bisa bernafas, bisa berpikir, bisa melangkah, bisa tidur nyenyak, bisa bangun. Subhanallah. Kenapa bisa bangun sebelum subuh? Allah mengurusnya. Kenapa bisa melangkah ke masjid untuk salat subuh? Allah mengurusnya. Kenapa masih tidur saat azan berkumandang? Dia tidak diurus dengan baik. Diurus juga, tapi tidak diurus dengan baik. Karena dalam hadis dikatakan, orang yang masih tidur waktu azan, sengaja dia tidur, berniat mau tidur itu tidak mau bangun waktu azan, sebelum azan, berniat begitu, orang itu dalam hadis dikatakan diurus Allah tapi melalui iblis. Orang yang bangun di pagi hari diurus melalui malaikat. Bersama kita ada dua kekuatan. Bersama kita ada dua kekuatan. Kita mesti ingat, ada malaikat, ada setan iblis. Subhanallah. Ada Allah. Bersama orang yang baik ada Allah. Antara lain cara Allah mengurus kita dikasihnya Al-Quran. Kita lihat ayat 1 ya, surah Ibrahim yang kita dengar dalam sholat tadi. Dalam sholat tadi dibaca surah Ibrahim ayat 1 sampai ayat 9. 9 ayat saja. Ayat 1 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Sadaqallahul azim. Amanna bika ya Rabb. Alif lam ra. Kitabun, inilah kitab yang hebat. Kalau di awal Baqarah dikatakan zalikal kitab, inilah kitabnya. Di sini dikatakan kitabun, inilah kitab yang hebat itu. Kitabullah, Al-Quran. Anzalnahu ilaik, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Kitab ini diturunkan kepada Rasulullah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, diturunkan di malam Al-Qadar, yang orang kita bilang Lailatul Qadar. Anzalnahu ilaik, kami turunkan kepadamu. Kitab diturunkan Allah kepada Rasulullah untuk keperluan umat. Kenapa? Litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju suasana yang terang benderang. Kalau tidak ada Quran, suasana itu gelap. Quran ini an-nur. Quran ini penerang hati, penerang kehidupan. Segala aspek kehidupan bisa diterangi melalui Al-Quran. Litukhrijan nas, agar engkau mengeluarkan umat manusia minal zulumat,
dari kegelapan yang banyak. Banyak kegelapan dalam hidup ini. Apa contohnya? Kegelapan kekufuran bagi orang yang kafir, kegelapan kesyirikan bagi orang yang musyrik, kegelapan kemunafikan bagi orang yang munafik, banyak dijabarkan dalam Quran. Kegelapan kejahilan bagi yang tidak belajar, gelapnya jahil, subhanallah. Kegelapan kesyahwatan bagi orang memperturutkan syahwatnya, dia berada dalam kegelapan. Kegelapan pengaruh kebendaan, pengaruh material, pengaruh duit, pengaruh kerja, pengaruh urusan dunia. Subhanallah. Banyak jenis kegelapan ini. Ila nur, menuju nur yang terang benderang. Subhanallah. Hidup ini akan terang melalui Al-Quran. Kalau Quran tidak dibaca, Quran tidak dipelajari, hidupnya akan gelap. Kalau Quran dipelajari, Quran didengar, Quran diterapkan, Quran diamalkan, Quran diperjuangkan, hidup akan terang. Minaz zulumati ilan nur. Tapi kuncinya apa? Kuncinya biizni rabbihim. Nah, ini kuncinya ini. Dengan seizin Allah. Allah mengasih orang itu Quran dengan seizin Allah. Sudah berlalu Ramadan, tanyalah diri, ada tidak hidup dengan Quran dalam bulan Ramadan? Berapa juz Al-Quran dibaca? Anak-anak kita, terutama yang belajar di pondok, yang belajar di urusan agama, ada enggak khatam Quran? Pernah enggak ditanya anak itu, nak, sudah berapa juz Quranmu, nak? Nak, sudah baca Quran hari ini? Pernahkah dididik mereka agar litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, agar mengeluarkan keluarga kita daripada suasana yang gelap menuju yang terang benderang, menuju alam yang terang benderang. Tapi kuncinya biizni rabbihim, dengan seizin Allah. Yang mau datang ke masjid ini dengan izin Allah. Ini rumah Allah. Kita berada di rumah ini, kitabullah. Yang mau membicarakan kitabullah ini dengan izin Allah. Banyak masjid, banyak musala, banyak surau, tidak ada diterangkan Al-Quran, tidak ada dibicarakan. Subhanallah, subhanallah. Kalau kita pergi ke komunitas yang maju ya, tidak mungkin pagi minggu tidak ada tazkirah, tidak mungkin. Bahkan di sana ada tazkirah subuh, ada tazkirah duha, duha pun, tazkirah zuhur, tazkirah sebelum asar atau sesudah asar. Kalau bulan Ramadan ada tazkirah menjelang beduk berbunyi. Kalau di Brunei berbuka itu dikatakan sana sungkai namanya. Tazkirah menjelang sungkai, menjelang berbuka. Tazkirah maghrib. Ada yang tazkirah sesudah isya. Yang penting, kenapa mereka mau membicarakan Al-Quran? Biizni rabbihim, dengan seizin Allah. Kenapa kita mau salat? Allah mengizinkan kita salat. Kenapa kita mau salat berjamaah? Kenapa mau salat sunat? Kenapa mau bangun tahajud? Biizni rabbihim, dengan izinnya Allah. Artinya apa? Dengan bantuan Allah, dengan taufiknya Allah. Subhanallah. Ini kata-kata yang mahal ya. Biiznillah sama dengan insya Allah. Insya Allah dengan kehendak Allah. Biizni rabbihim sama dengan biiznillah. Dalam Quran ada biizni rabbihim, dengan seizin Rabb. Ada biizni, dengan seizinku kata Allah. Ada biiznihi, dengan seizinnya, yang sudah menjadi penggunaan dalam bahasa kita, dengan izin Allah, dengan izin Allah. Artinya apa? Dengan pertolongan Allah, dengan taufik Allah. Segala-galanya dengan Allah. Kita bisa bernafas dengan izin Allah. Mungkin satu saat nafas akan berhenti, tak tahu di mana. Bagus kalau di masjid. Bagus kalau dia meninggal pada hari itu, sholat berjamaahnya penuh. Subhanallah. Mungkin dia meninggal di rumah, tapi mungkin dia meninggal di rumah sakit, tapi
pada hari yang dia meninggal tuh, kalau dia meninggal siang hari atau sore, pada hari itu dia pergi ke masjid. Sebelumnya dia ke masjid, berarti dia meninggal dalam keadaan mencintai masjid yang dijamin selamat. Rajulun qalbu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya terpaut, tergantung, terikat dengan rumah Allah. Cantik kalau kita berdoa ya Allah jadikanlah aku ini, jadikanlah saya ini, kami ini, jemaah ini orang yang hatinya terpaut di rumahmu ya Allah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat. Ya Allah, jadikanlah kami orang mencintai rumahmu sampai ke ujung usia, sampai ke anak cucu banin wahafadah. Dulu sudah pernah disampaikan ya, doa yang sepatutnya kita amalkan kalau kita merasa enak duduk di masjid, doalah Allahumma ja'alni minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wahafadah. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang mencintai rumahmu sampai ke hembusan napas terakhir dan sampai ke anak cucu nanti. Kalau anak cucu mengikuti langkah ayah ibunya, datuknya, kakeknya diikutinya untuk mencintai masjid, ayah sudah meninggal, pahalanya mengalir tak berhenti melalui amalan anaknya. Kalau anak tidak dididik, keluarga tidak dididik ke masjid, ayah tak ke masjid, anak tak ke masjid, meninggallah ayah, meninggallah ibu. La haula wala quwwata illa billah. Orang mati orangnya mati, dosanya hidup. Orangnya sudah mati, terkubur, dosanya hidup. La ilaha illallah. Jadi ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan, pandai-pandai memilih, menentukan. Jangan tidak tahu memilih. Itulah maka Allah mengasih Quran, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap, yang tak kami itu gelap hidupnya. Yakinlah. Maka Rasulullah SAW zaman dulu sesudah salat subuh bangkit menanya orang yang tidak datang, karena yang tidak datang 2-3 orang saja, maka bisa dipanggil namanya. Yang tidak datang itu 2-3 orang saja, dalam satu hadis 2 saja. Rasulullah menanyanya, asyahidun fulan, si fulan ada tadi tidak salat subuh? Kata sahabat, tidak ada Rasulullah, sedihnya. Subhanallah. Kemudian baginda mengatakan, orang yang tak datang sembahyang subuh itu orang yang menghadapi penyakit wabah yang lebih bahaya daripada corona, lebih bahaya daripada COVID-19, namanya penyakit nifaq. Ini kita kena belajar nih. Ini kenapa mereka tidak ke masjid? Terjangkit penyakit yang kronik, penyakit yang turun temurun dari ayahnya tidak ke masjid, anaknya ke masjid, cucu tidak ke masjid, kakeknya dulu tidak ke masjid, turun temurun, dan merasa tidak sakit, merasa tidak terkena penyakit, padahal penyakitnya sangat berbahaya. Itu yang pernah diingatkan oleh Rasulullah dulu. Rasulullah memanggil nama orang yang tidak ke masjid, lalu dibilangnya orang itu telah terjangkit virus berbahaya. Bahasa Arabnya nun fa alif qaf nifaq. Ini karena belajar. Kalau kita rajin nanti bisa tengok di Google 50 tanda-tanda munafik. Ada, senang mencarinya. 50 tanda-tanda munafik. La ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa ardana ya ya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.